Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin memaparkan presentasi saya, dan saya satu kelompok dengan Laila Maghfirah. Judul dari pemaparan saya, PPT saya, pengertian dan macam-macam tanggung jawab manusia. Materi yang pertama, pengertian tanggung jawab. Yang kedua, pengertian tanggung jawab menurut para ahli. Yang ketiga, macam-macam tanggung jawab. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi tanggung jawab. Dan yang kelima, manfaat tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab. Kesadaran yang dimiliki oleh seseorang akan tingkah laku yang dilakukannya. Tanggung jawab bisa diartikan juga sebagai perwujudan dari kewajiban dan kesadaran seseorang manusia. Yang kedua, tanggung jawab menurut para ahli. Menurut Sugeng Istanto, tanggung jawab sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari perhitungan atas semua hal yang terjadi. Tanggung jawab mampu memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan dari sebuah tindakan. Dan menurut para ahli, George Bernard Shaw, merupakan perbuatan tanpa tekanan atau keputusan yang diambil oleh sebuah pihak tertentu untuk memenuhi kewajibannya. Dan menurut Burhanuddin, tanggung jawab adalah kesanggupan dalam menentukan sikap terhadap sesuatu perbuatan yang sedang dilakukan, termasuk dengan segala risiko yang mungkin didapatkan. Yang ketiga, macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kenapa ada tanggung jawab kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada bangsa? Karena tanggung jawab itu bisa diartikan sebagai diri kita sebenarnya. Kita bisa nggak menyanggupi atau bisa mengerjakan apa yang telah diperintahkan, yang telah kita tekuni gitu. Tanggung jawab kepada Tuhan, misalnya kita mengimaninya, mengikuti segala perintahnya, seperti karena kita sebagai orang muslim, seperti kita sholat, menaik haji, atau yang wajib lah gitu. Kita bisa menanggung-jawabi apa yang harus kita tekuni atau teguhi, kita imani. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Seperti kita menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi diri orang lain gitu. Kita bisa ada satu titik yang harus kita kejar, dan kita harus menyelesaikan itu dengan secara dalih kesenangan kita, keinginan kita untuk bisa mewujudkan apa yang harus kita wujudkan. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Terus tanggung jawab kepada keluarga itu seperti kita kan, saya sendiri kan anak pertama. Sudah pasti anak pertama itu ingin sekali orang tua saya itu menjadi orang yang sukses. Dan itu tanggung jawab saya untuk membahagiakan apa keinginan orang tua saya. Seperti itu. Dan tanggung jawab kepada masyarakat, kita itu sebagai manusia ya, itu lebih bersosial. Entah itu sosial eksperimen, entah itu sosial kita saling berkomunikasi antar sesama. Karena di mana kita itu ada satu perkataan, hablum
minana, saling membutuhkanlah sesama manusia, saling gotong royong contohnya, saling tolong menolong, saling bantu, seperti itu. Dan yang kelima, tanggung jawab pada bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita harus memang mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara kita, bangsa kita. Dan kita sebagai pemuda, kita harus memberikan cerminan buat anak bangsa setelah kita, generasi setelah kita, memberikan contoh terbaik, dan itu adalah sebuah tanggung jawab. Seperti itu. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi tanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab, dukungan dari orang-orang untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Dukungan, ayo nih, kamu bisa melakukan hal ini. Semangat dan tetap pada tujuanmu, seperti itu. Terus yang kedua, faktor yang kedua, kurangnya kesadaran diri akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban yang menjadi bagian dari tanggung jawab. Kita emang kadang suka lupa, ya, suka mungkin bingung juga untuk menyadari apa sih yang kita harus tanggung jawab dari yang kita tanggung jawabnya dari hasil ketekunan kita, seperti itu. Faktor yang keempat, bimbingan serta pelatihan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab yang berjalan kurang lancar. Bimbingan, kita butuh bimbingan seseorang, ya, seperti dukungan, memberikan gimana pembimbing itu memberikan contoh serta materi, atau saling empat mata, bagaimana sih cara meningkatkan sebuah tanggung jawab di depan, entah di masyarakat, entah itu di keluarga, ataupun antar teman sendiri ataupun individu, seperti itu. Dan faktor yang keempat itu tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Padahal ya, setiap manusia itu emang harus punya kepercayaan diri. Itu sangat penting bagi saya. Karena kalau misalkan tidak mempunyai rasa percaya diri, kita nggak bakal jadi apa-apa. Kita nggak bakal maju, dan kita bakal terus mundur gitu. Nggak percaya oleh kemampuan diri sendiri, ya seperti itu. Dan materi yang kelima, manfaat tanggung jawab. Manfaat tanggung jawab itu yang pertama, meminimalisir kesalahan yang sudah lalu, ya, bisa kita pelajari buat kedepannya. Dan itu kan meminimalisir kesalahan kita yang akan datang gitu, seperti itu. Hasil kerja yang dilakukan lebih memuaskan. Jadi kinerja kita itu lebih puas terhadap apa yang kita tanggung jawab ini, apa yang kita tekunin. Oh, begini ya kalau sudah selesai tanggung jawab dari sebuah ketua organisasi contoh. Wah, sebelumnya saya melakukan kesalahan, tapi setelah mempelajari sebuah kesalahan, saya bisa puas. Oh, begini saya dapat pembelajaran atau ilmu yang lebih gitu dari sebelumnya. Dan yang ketiga, manfaatnya dapat dipercaya orang lain. Ini sangat penting. Karena orang bisa memikir kita, wah, ini orang ini bisa dipercaya, mempunyai karisma, seperti itu. Dan manfaat yang keempat, lebih dihargai orang lain. Ya seperti itu, mempunyai karisma, lebih dihargai ketika kita mau berbicara, orang mulai melihat kita, dan kita memberikan contoh yang baik, orang itu akan ikut serta dalam apa yang kita contoh itu. Seperti itu. Jadi orang itu akan lebih menghargai kita. Itu manfaat tanggung jawab yang kelima ini.
meningkatkan peluang kesuksesan. Hasil dari tanggung jawab kita, dan kita puas dengan tanggung jawab kita sukses dengan tanggung jawab kita. Oh, begini hasilnya. Oh, begitu hasilnya. Oh, begini rasanya kesuksesan seperti apa. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.